Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mereview sebuah modem atau router home dari HSR Pro. Ini adalah HSR Pro LTE 300N. Sebuah router home atau modem yang cukup istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena selain kita bisa kasih kartu kemudian dia akan menjadi modem, si HSR Pro LTE 300N ini dia punya fitur repeater yang berfungsi untuk menangkap WiFi kemudian dipancarkan ulang. Sebuah fitur yang tidak pernah saya temui di router home yang lain. Dan si HSR Pro LTE 300N ini dia punya. Dan parahnya lagi, HSR Pro harganya ini cuman sekitar 500.000 sekian saja. Jadi ketika Anda punya uang 600.000 untuk beli ini, duitnya sampean susuk lur. Sebelumnya unboxing dan juga cara penggunaannya sudah saya bikinkan videonya di channel Wifipedia, channelnya yang ini. Nanti videonya saya akan kasih linknya di sini atau di link deskripsi di bawah nanti saya cantumkan. Dan di video ini kita akan bahas lebih in-depth lagi HSR Pro LTE 300N ini, bagaimana performanya, first impression saya menggunakan HSR Pro LTE 300N ini. Jadi ketika jenengan semuanya membeli modem dengan harga 500.000 kemudian mendapatkan fitur seperti HSR Pro ini, impresi pertama sebelum mencobanya pasti modemnya jelek atau barangnya pasti jelek. Tapi ternyata saya salah. Saya sudah mencoba mode repeaternya. Jadi saya gunakan untuk nembak WiFi yang sudah tidak terdeteksi oleh HP saya. Kemudian saya scan dengan HSR Pro LTE 300N ini, dia bisa membaca WiFi targetnya. Dan ketika saya coba konekkan, meskipun sinyalnya terbaca sedikit, hanya 20 dB, dia masih dapat terbaca dan bisa terkoneksi dengan internet. Dan hasil kecepatannya juga lumayan. Di tempat yang sama, saya menggunakan TP-Link WR840N, saya perlu menaruhnya di outdoor dulu. Sedangkan HSR Pro LTE 300N ini saya hanya taruh di indoor dan dia bisa connect dengan internet. Jadi saya terkaget dengan eksperimen saya itu, ternyata HSR Pro tidak sejelek itu kawanku. Untuk fiturnya, hardware-nya, jadi si HSR Pro ini dia memiliki 3 buah port Ethernet, 2 berfungsi untuk LAN dan juga 1 berfungsi untuk WAN yang bisa ke switch menjadi LAN secara otomatis jika kita program. Selain itu, LAN-nya juga support dengan passive PoE. Artinya kita bisa menyalakan si HSR Pro LTE 300N ini dari kabelan. Luar biasa gak? Dan paket pembeliannya dari HSR Pro kita tinggal benar-benar langsung plug and play karena di dalamnya sudah ada unitnya. Kemudian kita dapat 2 buah antena 2x5 dBi. Kemudian kita dapat adaptor, kita dapat kabelan dan juga kita dapat extension USB yang kita bisa gunakan untuk menyalakan HSR Pro LTE 300N ini hanya dengan power bank atau daya sebesar 5 volt saja. Jadi sampean tancapkan ke laptop, dia bisa nyala, tancapkan ke power bank, dia bisa menyala. Dayanya juga cukup irit sekali. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana performa detailnya nanti kita akan bahas satu persatu lur. Oke, sekarang kita akan bahas modem HSR Pro LTE 300N. Di sini saya akan nyalakan menggunakan power bank saja lur. Dan sangat mobile sekali ini, memang benar-benar HSR Pro kita nggak perlu stop kontak. Kalau mau dihidupkan 24 jam kita tinggal nyalakan lewat stop kontak saja. Di sini untuk chipset modul LTE-nya dia menggunakan chipset sama seperti generasi sebelumnya yang HSR Pro CP200 4G LTE, yaitu menggunakan chipset modul LTE Quectel dengan tipe EC200A. Sebenarnya ini berbeda tipe sih, sama jenisnya cuman beda tipenya. Kalau yang sebelumnya menggunakan EC200N, kalau ini dia menggunakan EC200A. Dengan modul LTE tersebut, HSR Pro LTE 300N ini dia support semua provider yang ada di Indonesia, support semua band yang ada di Indonesia. Terus kemudian saya tidak mengalami kendala di generasi sebelumnya yang router outdoor. Jadi misalkan saya kunci di B1, dia akan berganti di B5, kemudian pindah ke B1, loncat-loncat sakarepe dhewe. Kalau di HSR Pro LTE 300N ini dia sangat bagus sekali. Jadi kita bisa mengunci langsung dari web UI-nya. Dan ketika kunci di band 1, dia tidak akan berubah band lagi. Dia langsung mengunci di band 1 terus gitu. Untuk fitur-fitur yang ada di HSR Pro LTE 300N ini tidak jauh berbeda dengan HSR Pro yang sebelumnya. Fiturnya sama persis ya. Jadi di bagian advanced setting ini dia memiliki fitur yang sama, cuman dia menambahkan fitur yang namanya LAN or WAN switch, yaitu fitur yang bisa kita gunakan ketika dia menerima koneksi internet, dia akan menjadi WAN. Kalau dia tidak menerima koneksi internet, dia akan otomatis mendistribusikan IP address. Jadi dia terswitch LAN WAN secara otomatis si port Ethernetnya. Kemudian selebihnya dia fiturnya sama persis ya lur ya, kecuali di bagian
general setting ini. Dia menambahkan fitur yang ini one mode ini kita bisa gunakan sebagai access point dan juga router. Karena si protokolnya dia juga bisa PPOE atau kita bisa atur dengan statik. Jadi ini fiturnya melimpah sekali. Kemudian di bawahnya ada fitur yang namanya repeater. Fitur repeater ini berfungsi untuk menangkap WiFi kemudian memancarkannya ulang. Jadi ini tidak dimiliki oleh router home yang lain, hanya ada di HSR Pro dan performanya sudah saya coba. Untuk wirelessnya dia frekuensinya hanya 2,4 GHz saja. Kemudian istimewanya lagi yang paling saya suka si HSR Pro LTE 300N ini, dia menggunakan sistem operasi OpenWRT. Kita akan coba lihat sistem operasinya. Ini dia sistem operasinya. Jadi dia itu menggunakan OpenWRT 17.0.1.5 yang didevelop dari LED ya. Jadi ini OpenWRT yang sangat ringan sekali, dan 17.01 itu OpenWRT LED yang cukup baru sih sebenarnya. Dan kita coba lihat, kita lakukan OPKG update, enter, dia mengupdate repository OpenWRT-nya. Lihat ya, ini dia mengupdate repository OpenWRT-nya loh. Artinya dia benar-benar OpenWRT. Nah, pertanyaan yang biasanya saya terima adalah ketika HSR Pro LTE 300N ini adalah sebuah modem OpenWRT, pertanyaannya apakah bisa digunakan untuk membuat internet gratisan? Jawabannya saya jawab tidak. Kalau secara individu dia tetap harus perlu alat lain. Karena kalau kita lihat memorinya atau RAM-nya, di sini saya akan coba cek RAM-nya. Kita enter. Memori dari HSR Pro LTE 300N ini cuman sebesar 64 MB kurang lebih ya. Ini 61 sekian dan juga 2 MB swapnya. Ini kurang lebih sekitar 64 MB. Itu RAM yang sangat kecil sekali untuk sebuah router. Ya lur ya. Memorinya sangat kecil. HSR Pro LTE 300N ini kita coba di F-. Nah, di sini ROM-nya atau memorinya dia mungkin hanya sekitar 32 MB saja ya. Ini totalnya ada 5 MB, 29 MB, 1,5 MB. Sekitar totalnya itu sekitar hanya 32 atau 34 MB saja. Sehingga ketika kita menginstal package OpenWRT yang lain, dia tidak mungkin cukup. Apalagi sekelas tunneling OpenClass, Libernet. Jadi ketika Anda pengen menggunakan untuk membuat internet gratisan atau melakukan tunneling, jawabannya HSR Pro ini tetap membutuhkan alat lain. Dia hanya bisa menjadi modemnya saja. Ya lur ya. Semoga itu sudah cukup menjawab. Lalu bagaimana dengan performanya? Ini saya speed test. Di sini saya akan coba speed test. Saya mendapatkan kecepatan internet berapa? Di sini saya mendapatkan kecepatan internet cukup tinggi, yaitu 22 Mbps. Sebelumnya di tempat ini dengan Orbit Star N2 saya hanya mendapatkan sekitar 7 Mbps atau mungkin di bawah 10 Mbps lah pokoknya. Dan di sini di HSR Pro LTE 300N ini dia sangat bagus sekali, dan coba lihat, ini sangat stabil sekali ya garisnya. Jadi dia menangkap sinyalnya stabil sekali. Ini pun sama. Di sini saya menggunakan perdana Orbit. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih HSR Pro LTE 300N ini bisa begitu murah? Jawabannya adalah HSR Pro LTE 300N ini IMEI-nya belum terdaftar. Jadi ketika Anda membeli si HSR Pro LTE 300N ini, dia itu tidak bisa langsung digunakan untuk internet meskipun Anda sudah memasukkan SIM card yang sudah ada paketannya. Karena IMEI-nya belum terdaftar Kemenperin. Jadi Anda harus berkorban IMEI HP atau IMEI modem Anda yang lain untuk ditembakkan atau dimasukkan ke dalam HSR Pro LTE 300N ini. Tapi itu tidak masalah karena di HSR Pro yang sebelumnya kita juga melakukan itu dan lancar-lancar saja sampai sekarang. Bahkan itu jauh lebih fleksibel lagi karena kita bisa menggonta-ganti IMEI-nya dengan menggunakan AT Command. Jadi cara mengganti IMEI-nya mudah sekali. Dengan semuanya tinggal mengcopy paste AT Command yang ada di bawah video ini untuk membuka AT Command-nya. Setelah AT Command-nya terbuka, jenengan tinggal masukkan komen untuk mengecek IMEI. Setelah itu nanti akan keluar IMEI HSR Pro jenengan semuanya. Setelah itu kita bisa menggantinya dengan melakukan perintah sebagai berikut. Kemudian dia akan menjawab oke. Setelah itu kita bisa masukkan IMEI-nya dengan komen sebagai berikut di AT Command. Dan di sini HSR Pro LTE 300N ini saya ganti IMEI-nya dengan IMEI Orbit dan kita bisa menggunakan kartu Orbit di dalam sini. Ini jauh lebih fleksibel dan jauh lebih mantap.
Untuk performa bermain sosial media saya tidak mengalami kendala sedikit pun. Jadi saya scroll TikTok juga aman-aman saja. Saya gunakan untuk menonton YouTube HD, Full HD juga aman-aman saja. Saya gunakan untuk menyetel YouTube 4K juga aman-aman saja. Dan juga impresi saya menggunakan si ASR Pro LTE300N ini untuk ngegame juga lancar-lancar saja. Pingnya tidak pernah merah atau kuning ya, jadi hijau terus. Ketika war pun di sini saya juga mendapatkan ping yang hijau. Jadi itu saja performa dari ASR Pro LTE300N ini, sebuah modem 4G LTE router yang mungkin akan saya rekomendasikan untuk jenengan semuanya di tahun 2023 yang minim budget ya. Tapi dengan catatan bahwa ASR Pro ini Anda harus mengorbankan IMEI, artinya IMEI-nya dia itu belum terdaftar di Kemenperin. Sekarang saya akan beri nilai untuk ASR Pro LTE300N ini dari 1 sampai 10. Saya akan memberi modem ini dengan nilai 7,5. 2,5 sisanya adalah ketika ASR Pro LTE300N ini menyertakan USB, kemudian dia sudah mendaftarkan IMEI-nya, dan juga dia menyertakan antena 4G LTE eksternal. Karena dua buah antena yang ada di ASR Pro ini dia bukanlah antena 4G LTE. Jadi antena 4G LTE-nya dia tertanam di dalam boardnya. Ini adalah antena wireless ya lur ya. Jadi ketika Anda membeli ini, Anda tidak akan bisa menambahkan antena 4G LTE eksternal seperti Catherine, antena Yagi Gird. Jenengan tidak bisa menggunakan antena itu karena ini bukan antena 4G LTE. Jadi itu saja, sekian dari saya. Kalau misalkan jenengan pengen beli si ASR Pro LTE300N ini, nanti saya sertakan di link deskripsi di bawah. Kalau jenengan pengen beli bekas review di channel Nanang MRK, nanti juga saya sertakan di link deskripsi di bawah untuk pembelian produk ini. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Nanang MRK, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.